kembali lagi ke masalah utama sekarang. Jadi yang dikatakan oleh Pak Faiz tentang kepintaran baca tulis itu memang luar biasa pentingnya. Saya tuh orang yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di sekolah, betul itu. Mulai dari ITB tamat 23 tahun waktu itu, terus melanjutkan ke S2 New Zealand, terus banyak kursus-kursus yang postgraduate sampai ke S3, sampai umur 40 tahun baru selesai S3 tuh. Dan itu pindah-pindah, saya S1 di ITB, terus S2 di New Zealand, pindah ke California Institute of Technology, itu ambil master lagi di sana, S3 lagi di sana. Pokoknya makan sekolahnya banyak banget. Jadi saya pun kenyang dengan berbagai sistem pendidikan, mulai dari sistem pendidikan Indonesia di ITB, kemudian sistem pendidikan New Zealand beda lagi tuh. New Zealand tuh mengacu ke British UK. Di Amerika beda lagi. Beda utamanya apa? Yang paling nggak jelas tuh Indonesia sebetulnya. Nggak tahu. Mudah-mudahan sekarang sih lebih jelas ya. Tapi waktu saya lulus geologi waktu itu di ITB, kemudian ke New Zealand, saya tuh di ITB setelah saya lulus saya tuh merasa benar-benar dijajah lah. Nggak bisa berkembang. Betul, itu saya betul-betul merasa begitu, karena isinya kuliah itu patokannya diktat kuliah. Masih mending kalau diktatnya itu diperbaharui tiap tahun kan, ini 10 tahun kan diperbaharui, yang itu aja gitu, jadi ketinggalan 10 tahun paling nggak. Kemudian hampir seluruh pengetahuan kita berpatokan ke diktat kuliah, karena memang juga ujiannya ke situ, yang ditanyakan itu juga gitu ya. Dan yang paling cilakanya sejak, saya nggak tahu, mudah-mudahan sekarang sih nggak gitu ya, tapi waktu kami dulu dari SD sampai universitas, ujiannya tuh lebih menitikberatkan ke multiple choice, A, B, C, D. Efeknya apa? Kemampuan tulis kita luar biasa jeleknya. Itu yang, kalau buat saya sih itu satu hambatan yang sulit. Karena memang sebetulnya pengajaran yang paling penting itu yaitu kita harus banyak baca, itu memang tidak bisa dihindarkan, kita harus banyak baca. Yang pertama tuh banyak baca, yang kedua logika kita harus kembangkan setinggi-tingginya. Jangan berpikiran kita tuh logika itu rasanya jangan minder. Kita harus betul-betul percaya diri bahwa logika itu kita tuh baik gitu ya. Itu yang harus dikembangkan betul, karena baca, kalau logika kita tidak kuat, maka kita tidak bisa menyaring apa yang dibaca kan, itu satu. Kemudian kita juga tidak bisa menemukan bacaan apa yang bagus, yang tepat, apa yang harus kita cari kan. Jadi logika itu yang penting memang. Baca itu yang menjadi sumbernya. Kemudian berikutnya kita sudah banyak baca, logika kita berkembang. Yang ketiga, kita harus bisa mengekspresikan ya. Ekspresikan itu berarti presentasi, ngomong, tulis. Kalau yang legalnya, yang menjadi dokumen kita, kepintaran kita yang memang tulis. Nah, karena dulu waktu saya pendidikan itu kan tidak melatih menulis ya, itu yang menjadi hambatan utama. Jadi waktu saya pindah ke New Zealand, saya kuliah di sana, saya kaget setengah mati karena sistemnya luar biasa, beda sekali gitu ya. Jadi yang namanya prinsip pendidikan itu kan harusnya tuturi handayani. Jadi sebetulnya pendidik itu hanya mengarahkan, tapi murid studennya itu yang harus bisa mengembangkan dirinya sendiri. Itu memang yang paling penting. Nah, di Indonesia dulu, mudah-mudahan sekarang sih lebih mengajarkan pelajar dan mahasiswa untuk independen, mudah-mudahan begitu. Kalau dulu sih sama sekali tidak, sedikit sekali. Nah, waktu saya ke New Zealand, sistemnya tuh betul-betul beda. Jadi di sana yang namanya pengajaran yang diajarkan di kuliah itu hanya 5%, mungkin kurang dari itu ya. Dan yang ngasih kuliah itu akhirnya hanya mahasiswa itu yang ngasih kuliah. Jadi sistemnya itu dosen untuk minggu ini misalnya menyuruh mahasiswa A, ini tolong cari bahan di perpustakaan begini, nanti kamu yang ngasih kuliah. Jadi gantian ngasih kuliahnya itu. Jadi intinya itu mahasiswa harus punya kemampuan untuk bisa menimba ilmu di perpustakaan. Jadi perpustakaan memang jadi jantungnya universitas, karena betul-betul diterapkan. Nah, itu pendidikan British.
British, New Zealand, Australia, seperti itu. Jadi betul-betul 90% kita yang harus menimba sendiri. Nah kalau Amerika memang yang dikasihkan dosen juga itu cukup besar porsinya, tapi tidak lebih dari 40%. Tapi bedanya ya diktat di Amerika selalu diupdate tiap tahun, jadi tidak selalu ketinggalan. Jadi kalau di Amerika tidak semua dikasihkan ke mahasiswa, tapi ada 40% dikasihkan oleh dosen, 60%-nya tetap cari. Nah kemudian tentang menulis itu memang satu masalah besar, termasuk di LIPI. Jadi saya melihat banyak peneliti yang hebat, dia bagus cara berpikirnya, kemudian mencari data di lapangan juga oke. Tapi begitu menulis, nah itu yang susah benar keluarnya. Punya problem itu. Kalau dibandingkan dengan teman-teman saya waktu kuliah dulu, waktu di New Zealand, di Amerika, karena saya suka bingung gitu ya. Jadi saya baru nulis satu paragraf, dia udah tinggal lebar gitu, nulis apa aja gitu ya. Tapi kepentingan kemampuan itu yang sangat penting itu ya, untuk dikembangkan. Jadi setuju sekali apa yang dibilang Pak Faiz, kemampuan menulis itu sangat penting. Ada satu lagi yang yang menarik untuk dikemukakan tentang kemampuan bermasyarakat, bergaul. Itu memang juga sangat penting. Jadi kalau saya sih melihatnya kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh, barangkali bisa diklasifikasikan dua begitu ya. Yang pertama, jangan tanggung-tanggung untuk kreatif atau pintar. Kalau orang yang benar-benar pintar di atas rata-rata, walaupun dia nggak bisa bergaul, dia akan dicari orang kan. Yang kedua ya dia harus pandai bergaul, punya manajemen skill yang bagus. Manajemen skill yang bagus itu kan bisa timbul kalau dia pandai bergaul juga kan. Jadi itu memang sangat penting. Yang menarik, saya melihat teman-teman dulu yang di kuliah ya, yang sukses itu bukan orang yang rajin malah, bukan, itu orang yang tukang main, cenderung malah bandel gitu ya, suka ngegele gitu ya. Itu yang justru akhirnya di pegawai itu ya banyak jadi direktur utama gitu. Atau yang benar-benar pinter. Kalau yang pinternya hanya karena rajin itu malah cenderung tidak sesukses yang lebih banyak main gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sekarang suruh ceramah atau suruh ngasih nasihat, kiat-kiat ke mahasiswa, kadang saya sudah bingung, saya harus nyuruh apa ya, karena kalau nyuruh rajin belajar nanti salah juga gitu ya, nyuruh main salah juga gitu ya gitu. Tapi itu satu kenyataan. Jadi bahwa sukses itu ya yang penentunya satu memang pintar benar-benar, yang kedua ya harus mengembangkan kemampuan dia dalam bergaul, memahami masyarakat dan sebagainya. Saya pikir itu sih yang paling, kalau yang kedua itu memang yang paling umum ya, karena kalau yang benar-benar pintar juga memang ya sudah banyak ya, kurang dari 10% kalau yang benar-benar pintar tuh. Tapi kalau yang kepandaian bergaul, kepandaian masyarakat, manajemen itu lebih gampang untuk dipelajari. Agenda atau tulisan khusus semata berkait dengan sejarah Indonesia, katanya kan ada salah satu informasi dan mungkin sudah menyebar di masyarakat luas tentang fenomena Atlantis atau peradaban yang hilang. Berdasarkan tinjauan LIPI ataupun mungkin geologi, apakah memang Atlantis tersebut merupakan benar adanya dan menjadi cikal bakal Indonesia di masa sekarang, atau bagaimana yang katanya suatu saat nanti juga akan kembali Indonesia menjadi bangsa yang jaya lagi seperti Atlantis? Bagaimana mungkin kajian dari geologi mengenai akan desas-desus lah gitu yang menyebar di masyarakat? Ya, itu satu pertanyaan yang sebetulnya sangat menggelitik ya, sangat penting sebetulnya. Tapi ngejawabnya harus diuraikan satu-satu. Baca bukunya. Nggak bisa dijawab ini sekaligus. Jadi gini, Ada baca bukunya. kalau kita ngomong Atlantis itu adalah satu masalah yang perdebatannya dimulai sejak lama banget. Ya 1500 tahun 1500 Masehi kali. Sampai sekarang nggak selesai itu. Kenapa? Yang itu kenapa? Padahal kan sumber dari Atlantis itu manuskripnya Plato. Plato itu kan ilmuwan yang bapaknya ilmu pengetahuan lah.
nggak ada dagukan lagi ininya apa namanya, integrasi sama integritasnya udah ini kan. Republik itu kan dari Plato juga ya. Terus dasar dari yang konsep fisika yang air, tanah, udara itu kan Plato juga. Jadi karya Plato itu semua diterima orang dan menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan di dunia, kecuali satu, catatannya tentang Atlantis. Manuskrip Plato tentang Atlantis itu disebut sebagai Timaeus Critias. Itu kalau di search di internet ketemu itu. Intinya dia menceritakan tentang Atlantis. Detail sekali. Detail sekali. Meskipun bahasa Inggrisnya itu rada-rada susah ngertinya. Saya pun baca itu sampai 1 bulan kali baru ngerti benar gitu. Karena bahasanya kacau. Jadi cerita singkatnya, dalam catatan si Plato itu, kakeknya si Plato itu dia pernah berkunjung. Plato itu hidupnya 400 tahun sebelum Masehi ya. Nah, kakeknya yang diceritakan oleh Plato itu hidupnya sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Nah, kakeknya si Plato itu dia pernah berkunjung ke Mesir waktu itu dengan seorang kayak ketua MPR lah gitu ya, dari Yunani yang sangat dihormati orang. Nah, waktu kakeknya Plato sama yang dihormati dari Yunani itu ke Mesir, para pendeta tinggi Mesir itu dia menghadiahkan satu dokumen yang dibilang kata pendeta Mesir, dokumen ini kita dapatkan dari sebuah kuil tua kita yang paling tua, yang bahasanya hieroglif lah gitu ya, terus diterjemahkan ke bahasa Mesir, diserahkan sama kakeknya Plato. Nah, sama kakeknya Plato dibawa ke Yunani, terus diterjemahkan lagi ke bahasa Yunani. Nah, sekarang diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris, jadi sudah terjemah ya, jadi pasti ada keseluruhannya, pasti ada. Jadi pada intinya di cerita itu bahwa dulu dia bilang pernah ada satu bangsa besar menyerang ke Eropa. Waktunya ditulis dengan akurat di situ bahwa waktunya adalah waktu dulu sekitar 11.600 tahun yang lalu, 9.600 sebelum Masehi, ada satu armada laut yang datang ke Mesir dan Eropa Timur, perang, menguasai. Pertama yang ditaklukkan itu bangsa Mesir dulu ditaklukkan, kemudian dia menyerang ke Yunani dan banyak negeri Eropa Timur. Dan diceritakan di situ bahwa terjadi peperangan besar antara bangsa yang datang itu yang disebut sebagai bangsa Atlantis gitu ya, berperang dengan bangsa Eropa Timur yang dipimpin oleh bangsa Aten. Atenanya bangsa Athena kuno, karena dibilang si Plato itu dengan tegas di situ dibilang ini bahwa bangsa Aten yang saya ceritakan itu bukan bangsa Aten yang kamu kenal sekarang, karena bangsa Aten ini udah punah juga. Bangsa Atlantis apalagi gitu. Jadi dua bangsa itu berperang. Kemudian di saat akhir peperangannya dibilang bahwa bangsa Aten itu akhirnya menang dia. Tapi begitu menang kemudian didengar bahwa ada kabar negeri Atlantis tenggelam oleh gempa dan banjir besar. Setelah itu manuskrip Platonya itu nggak diteruskan, belum selesai tapi putus aja gitu. Nah, deskripsi Atlantis di manuskripnya Plato tuh jelas sekali, mulai dari iklimnya, flora, fauna, kondisi geologisnya, sampai ke perangai, watak dari bangsanya diceritakan dengan detail sekali. Waktu itu saya baca itu waktu di awal-awal penelitian Gunung Padang itu, saya masih ingat. Saya ingin baca Atlantis karena saya penasaran aja gitu ya. Kalau saya melihat di internet tuh ada yang pro kontra ini apa sih siapa yang benar gitu kan. Tapi sebagian besar ilmuwan di dunia menganggap bahwa cerita Plato tentang Atlantis itu khayalan, imajinasi Plato. Meskipun ya itu yang saya bilang tetap pro kontranya sampai sekarang tetap ada. Jadi dibilang sebagai imajinasi Plato kok dia ceritanya detail banget gitu ya. Dan Plato di situ jelas-jelas ngomong bahwa saya itu ngomong yang benar nih ya, bukan hayalan gitu.
Jadi kayaknya nggak mungkin bohong deh Plato. Makanya buku saya ini saya bikin judulnya Plato tidak pernah bohong kan, bahwa Atlantis ada di Indonesia kan gitu. Tapi di pihak lain itu dibilang kita sudah cari-cari di mana-mana Atlantis di dunia nggak ada. Jadi kayaknya sih Plato bohong. Tapi kalau saya punya banyak bukunya ya, segala macam apa namanya alasan yang pro sama alasan yang kontranya itu. Tapi secara umum sih alasan yang kontra bahwa Atlantis itu nggak ada dasarnya nggak jelas, nggak berdasar. Tapi alasan dari orang yang pro terhadap Atlantis pun belum jelas juga gitu. Salah satunya nggak kuat juga. Salah satunya apa? Karena mereka belum menemukan itunya apa? Wilayah mana di dunia yang paling cocok untuk Atlantis. Nah, tapi kalau kita bandingkan deskripsi Atlantis di Plato itu dengan kondisi geografis Indonesia, tapi jangan yang sekarang, waktu yang zamannya itu cocok banget, gak ada bedanya, dan nggak ada satupun di wilayah dunia yang lebih cocok dari itu, malah nggak ada malah harus di sini gitu kalau melihat dari kondisi geografis.